Halo guys, kembali lagi bersama saya Frederick. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengenalan matematika untuk pembelajaran mesin atau machine learning. Jadi, di video sebelumnya pun kita telah membahas pentingnya kita menguasai matematika untuk memahami lebih dalam bagaimana cara kerja dan juga proses tahap demi tahap yang dilakukan di dalam machine learning. Jadi, di video sebelumnya juga telah kita singgung beberapa topik-topik yang akan kita pelajari di dalam video-video yang akan kita buat ini. Namun, terkhusus untuk video ini, yaitu yang sudah memasuki episode kedua, kita akan membahas salah satu topik yang bernama linear algebra atau aljabar linear. Ini merupakan salah satu topik matematika yang paling fundamental, yang paling dasar, yang diterapkan di dalam proses pembelajaran mesin atau machine learning ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lihat apa saja yang akan kita pelajari di machine learning ini. Jadi, di dalam video kali ini, kita akan mempelajari beberapa subtopik yang umum dilihat di dalam linear algebra. Yang pertama itu adalah systems of linear equations, atau yang biasa kita sebut dengan sistem persamaan linear. Jadi, di dalam topik ini juga nanti kita akan membahas secara spesifik bagaimana bagaimana persamaan-persamaan, bagaimana variabel-variabel yang tidak diketahui di dalam suatu persamaan itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear. Namun sebelum itu kita harus tahu apa itu sistem persamaan linear. Bagaimana cara kita menyusun, bagaimana kita cara merangkai persamaan tersebut sehingga persamaan tersebut dapat kita pakai kemudian dapat kita selesaikan persamaannya sehingga menemukan variabel-variabel yang tidak diketahui tersebut. Di dalam sistem persamaan linear tersebut juga nanti kita akan mempelajari ada variabel yang memiliki penyelesaian. Namun ada juga yang tidak memiliki penyelesaian atau juga variabel yang ada satu sistem persamaan yang memiliki banyak kemungkinan penyelesaian. Jadi nanti kita akan di video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hal-hal tersebut. Yang kedua, kita juga akan mempelajari matriks di dalam linear algebra ini. Bagaimana konsep umum dari matriks, bagaimana kaidah operasi matematika pada matriks. Misalkan, bagaimana kita menjumlahkan dua buah matriks, bagaimana kita mengurangkan dua buah matriks, bagaimana kita mengalikan atau kita produk atau kita multiply kedua buah matriks. Apa saja syarat-syarat yang harus kita capai agar kedua buah matriks dapat dikalikan. Bagaimana kita mencari inverse atau kebalikan dari suatu matriks. Dan juga bagaimana cara kita mencari transpose dari suatu matriks. Nah, apa fungsi transpose? Apa fungsi inverse? Apa fungsi dari determinan matriks? Itu semua juga nanti akan kita bahas di video-video, di maksud saya di eh, video kali ini di durasi yang berbeda. Secara tahap demi tahap akan kita jelaskan secara rinci. Kemudian kita juga akan belajar cara menyelesaikan sistem persamaan linear ini, baik itu dengan menggunakan pendekatan yang umum atau matematis maupun juga kita akan memanfaatkan yang namanya matriks di dalam penyelesaian sistem persamaan. Karena kita mengetahui juga bahwa matriks ini setelah kita pelajari itu merupakan suatu tools atau alat yang sangat ampuh digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Apalagi kalau sistem persamaannya itu banyak dan juga variabel yang tidak diketahui pun adalah berjumlah banyak. Jadi ya hal-hal yang boleh dikatakan matriks ini berfungsi untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut
Namun namun dapat juga mengurangi waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan persamaan apabila kita dibandingkan kita menggunakan sistem persamaan secara matematika umumnya. Yang kemudian kita juga akan membahas tentang vector space. Apa itu vektor? Apa itu eh, fungsi dari vector space ini di dalam machine learning? Bagaimana cara kerjanya? Jadi, vector space ini juga merupakan salah satu topik yang akan kita bahas karena vektor juga merupakan salah satu aljabar linear. Dari vektor tersebut nanti kita akan melihat apa itu besar, apa itu arah. Karena vektor merupakan satu konsep dari kedua hal itu. Kalau misalkan skalar itu kita cuma melihat nilainya. Namun kalau vektor itu kita juga memperhatikan arah. Di machine learning juga sama. Kita juga nanti akan memperhatikan bagaimana cara kerja karena vektor ini memiliki arah. Sama juga dengan machine learning yang memanfaatkan juga dengan arah. Maka vector space ini akan sangat membantu kita di dalam memahami bagaimana alur kerja dari machine learning. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang independence linearity atau linear independence. Artinya, sistem persamaan tersebut bersifat linear dan tidak bergantung. Artinya apa? Artinya, sistem persamaan tersebut dapat memiliki banyak kemungkinan jawaban, tidak hanya sebatas satu atau tidak hanya sebatas satu ataupun ketetapan dalam satu titik, namun eh, karena si prinsip kelinearan itu tidak bergantung pada sistem persamaan lain, maka jawaban atau hasil penyelesaiannya itu memiliki banyak kemungkinan. Jadi ini adalah 5 topik yang akan kita bahas di video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka buku yang menjadi rujukan kita di dalam mempelajari tentang matematika untuk machine learning ini. Seperti yang telah kita jelaskan di video sebelumnya, kita akan memanfaatkan buku karya Dyson Roth untuk memantapkan pemahaman kita di dalam penguasaan machine learning. Nah, jadi ini adalah salah satu buku yang menjadi rujukan kita di dalam proses pembelajaran di video kali ini. Nah, pada bab kedua ini kita akan mempelajari apa itu linear algebra. Jadi di dalam buku ini sudah saya highlight beberapa poin-poin penting yang dapat kita gunakan, yang dapat kita rangkum sebagai intisari di dalam pembelajaran aljabar linear ini. Seperti yang telah saya highlight, vektor ini setelah kita pelajari juga pada saat kita duduk di bangku sekolah. Itu disebut sebagai geometri vektor atau vektor geometris. Di mana vektor geometris ini notasinya itu seperti ada suatu variabel dan memiliki tanda panah kecil di atasnya. Seperti yang bisa kita lihat bahwa di dalam vektor ini kita bisa melihat begitu cara penulisan vektor ini itu adalah suatu huruf kemudian dinotasikan dengan tanda panah. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat tanda seperti ini, itu artinya variabel tersebut adalah vektor karena ini adalah merupakan notasi paling umum yang digunakan untuk menulis vektor. Secara umum, vektor itu merupakan salah satu objek yang spesial yang dapat juga dijumlahkan, bahkan dikalikan dengan suatu bilangan skalar hanya atau suatu besarannya hanya memiliki nilai untuk menghasilkan suatu objek yang memiliki jenis yang sama. Jadi kalau misalkan vektor ini kita dapat dijumlahkan dengan vektor lain dan juga dia akan menghasilkan vektor. Jadi sama-sama vektor. Ya, awalnya vektor, akhirnya juga vektor.
Kemudian, apabila suatu vektor kita kalikan dengan skalar, maka hasilnya adalah vektor, namun dengan nilai yang berbeda. Jadi, yang menjadi kemiripan, yang menjadi dari inti dari kalimat ini artinya awalnya vektor, apabila telah dikalikan ataupun dijumlahkan, hasil akhirnya akan tetap vektor. Nah, jadi kita harus memahami juga apa itu konsep-konsep umum dan juga apa itu ketetapan-ketetapan yang dipelajari di dalam pembelajaran vektor. Yang pertama, kita seperti yang telah kita singgung tadi, yang pertama itu adalah geometric vector. Geometric vector ini dia seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar 2.1 ini. Di mana vektor ini dia tuh memiliki pangkal, dia memiliki ujung. Artinya cara penggambaran vektor ini dia tuh dari pangkal sampai ke ujung. Nah, bagaimana kita tahu yang mana pangkal, yang mana ujung? Biasanya yang memiliki ujung itu memiliki suatu tanda panah. Seperti yang bisa teman-teman lihat ini adalah tanda panah di mana di mana tanda panah ini menunjukkan suatu ujung dari vektor. Artinya ini adalah titik awal, ini adalah titik akhir. Artinya dan kemudian di sampingnya ada tertulis X dengan tanda panah di atas. Artinya ini merupakan vektor X. Kemudian ini ada pangkal, ada ujung. Dan ujungnya dan ini terdapat tanda panah. Artinya ini adalah ujung dari suatu vektor. Di mana ini di sampingnya juga tertulis Y dengan tanda panah di atas. Artinya ini merupakan vektor Y. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa ini adalah vektor X, vektor Y. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa kedua vektor ini dapat dijumlahkan? Karena kan tadi seperti yang kita telah jelaskan, kita dapat menjumlahkan kedua vektor dan hasilnya juga merupakan suatu vektor yang memiliki arah. Sama seperti artinya kalau misalkan kita ingin mengatakan X tambah Y sama dengan Z, artinya penjumlahan vektor X dan Y menghasilkan vektor Z. Artinya bagaimana cara kita menggambarkannya? Itu kita gunakan yang pertama itu kita dapat menggunakan metode yang pertama itu metode polinomial, ya seperti di mana kita kita memindahkan salah satu pangkal dari vektor ke ujung vektor lainnya. Artinya, misalkan kita ingin menjumlahkan vektor X dan Y. Artinya, kalau ini merupakan vektor X, ini merupakan vektor Y. Artinya, X tambah Y. Artinya, ujung vektor Y, pangkal dari vektor Y, kita pindahkan ke ujung dari vektor X. Namun yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah arahnya. Artinya, kita bukan asal pindah, tetapi kita hanya memindahkan posisi vektor Y, di mana nanti pangkal dari vektor Y akan berada pada ujung dari vektor X. Jadi bisa kita lihat artinya kalau kita pindahkan vektor Y ini, maka dia akan berada di sini. Nah, artinya ini kalau kita kita ubah ini menjadinya vektor Y. Nah, artinya penjumlahan dari kedua buah vektor itu artinya dia akan menjadi dapat kita simpulkan adalah pangkal dari vektor X sampai dengan ujung dari vektor Y. Jadi vektor Z ini merupakan garis yang bermula dari vektor X menuju ke ujung vektor Y. Artinya biar saya buat warna lain supaya terlihat. Nah, artinya
Nah, ini merupakan vektor X. Ini merupakan vektor Z. Nah, ini yang kita garis ini merupakan vektor Z atau vektor penjumlahan dari vektor X dan Y. Nah, itu adalah metode polinomial. Yang kedua itu adalah metode jajar genjang. Apa itu metode jajar genjang? Itu merupakan salah satu metode seperti namanya. Kita membentuk suatu jajar genjang. Jadi artinya kita akan menjumlahkan kedua buah vektor dengan di mana kita membentuk suatu titik-titik. Artinya pertama kita membuat garis yang sejajar dengan vektor X. Kita akan membuat garis yang sejajar dengan vektor X, namun pangkalnya ini berada dari ujung vektor Y. Artinya kita akan membuat garis yang sejajar, nah, dengan panjang yang sama. Apabila panjang X ini berapa panjang X ini, maka di sini juga merupakan dari panjang vektor X. Artinya di sini panjang juga sangat diperhatikan. Artinya eh, garis putus-putus ini yang berwarna merah akan memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor X. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama terhadap vektor Y, di mana kita akan membuat suatu garis putus-putus dengan yang sejajar dan sama panjang dengan vektor Y, namun pangkalnya itu berada pada ujung dari vektor X. Jadi kita buat, nah, jadi garis biru ini dia akan memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor Y. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa garis putus-putus dari vektor X yang saya gambar dengan warna merah dan juga garis putus-putus berwarna biru yang saya gambar dengan warna biru, dengan pen warna biru, itu berhenti di satu titik, yaitu berpotongan di satu titik. Nah, titik ini merupakan ujung dari penjumlahan vektor X dan Y. Dapat kita katakan sebagai ujung dari penjumlahan kedua buah vektor X dan Y. Nah, jadi kalau kita tarik dari ujung ini, ujung dari pangkal vektor sampai ke titik perpotongan, maka kita dapat menyebut bahwa garis yang saya beri warna hijau ini itu merupakan vektor X ditambah vektor Y. Itu adalah salah satu adalah vektor Z. Nah, jadi cara menggambar vektor adalah sedemikian rupa. Hasil dari penjumlahan kedua vektor ini akan menghasilkan satu buah vektor yang baru, di mana ini merupakan komponen vektor. Sama seperti penjelasan tadi, akan menghasilkan satu vektor yang baru. Artinya memiliki besaran yang berbeda dan juga arah yang berbeda. Namun tetap dia memiliki besar, dia juga memiliki arah. Jadi jadi vektor ini dapat kita jumlahkan, juga dapat kita kurangi, dapat juga kita kali atau multiplikasi sama seperti yang kita kita garis bawahi, di mana multiplication by a scalar artinya vektor ini dapat kita kalikan dengan suatu bilangan skalar atau suatu konstanta, sehingga dia akan menghasilkan sebuah vektor yang
telah diskalakan dengan sebesar bilangan yang kita kalikan dengan konstanta. Contoh, misalkan kita mempunyai suatu vektor A. Kalau kita misalkan ingin kali, kalau misalkan kita ingin kali dengan suatu bilangan K misalkan, di mana misalkan kita bilang K sama dengan 3. Artinya kalau misalkan kita bilang K dikali A, artinya dia akan menghasilkan menjadi 3A. Nah, 3A tersebut nanti kalau misalkan ini A, artinya dia akan kali 3. Sehingga artinya ini sama dengan A, ini A, ini A. Sehingga vektornya dia akan menghasilkan suatu vektor yang baru, namun dengan panjang yang berbeda. Tetap vektornya memiliki arah yang sama, namun panjang yang berbeda. Karena yang kita mau kan adalah dikalikan dengan 3, artinya dia akan menghasilkan panjangnya 3 kali lebih panjang. Jadi kalau misalkan K-nya tadi adalah 2, maka dia akan menghasilkan 2 kali lebih panjang. Kalau misalkan dikalikan dengan 3 kali lebih panjang. Kalau misalkan dikalikan N kali, maka dia akan menghasilkan vektor yang N kali lebih panjang. Tetap memiliki arah yang sama, namun besarnya sudah berbeda. Jadi itu adalah maksud dari multiplikasi dengan vektor. Lalu yang kedua, kita juga mengetahui bahwa polinomial itu adalah vektor. Nah, polinomial ini merupakan salah satu topik atau persamaan yang biasanya direpresentasikan tidak hanya dalam garis lurus, namun itu memiliki banyak derajat, lebih dari 2 derajat. Bisa saja 3, 4, atau lebih, yang akan membentuk suatu persamaan yang tidak linear atau lurus, melainkan berliku-liku. Jadi, seperti yang kita lihat pada gambar 2.1 bagian B ini merupakan contoh gambar dari polinomial. Dua polinomial itu dapat dijumlahkan secara bersamaan. Jadi sama seperti vektor tadi, dia juga bisa dijumlahkan. Namun berbedanya kalau vektor dijumlahkan dengan vektor, dia akan menghasilkan vektor. Kalau polinomial dijumlahkan dengan polinomial, dia akan menghasilkan sebuah polinomial yang baru. Dan uniknya, dia sama seperti vektor tadi, polinomial ini dia mampu juga untuk dilakukan operasi perkalian. Jadi mereka dapat dikalikan dengan suatu skalar yang di dalam buku ini tertulis lambda, di mana lambda ini merupakan elemen dari bilangan real. Hasilnya juga merupakan bilangan polinomial. Ketika vektor geometris itu dapat digambarkan, polinomial itu boleh dibilang abstrak, konsep yang abstrak. Keduanya merupakan vektor, namun memiliki sense atau cara penyajian yang berbeda. Jadi, walaupun keduanya memiliki arah, namun polinomial ini sifatnya lebih abstrak. Biasanya polinomial ini direpresentasikan dalam bentuk persamaan. Misalkan contoh persamaan kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Atau persamaan-persamaan yang linear lainnya dengan cara penyajian yang berbeda. Lalu yang ketiga, audio signal itu juga merupakan vektor. Jadi audio signal itu dapat direpresentasikan sebagai deret dari suatu bilangan. Jadi dari audio signal itu artinya dia merupakan sinyal. Dia juga dapat dijumlahkan, dan kedua jumlah tersebut juga merupakan suatu audio sinyal yang baru. Sama seperti gelombang radio. Gelombang radio itu juga merupakan satu, boleh dibilang juga sinyal. Artinya kalau keduanya dijumlahkan, dia akan menghasilkan suatu gelombang radio yang lebih baru. Artinya kalau misalkan kedua-duanya memiliki kecenderungan yang positif, maka dia akan menghasilkan audio baru yang lebih positif pula. Kalau kita
Kita juga dapat melakukan skala dengan audio sinyal, namun skalanya itu sama seperti yang tadi kita mengkalikan dengan suatu konstan atau bilangan skalar, sehingga hasilnya pun tetap akan dalam bentuk audio sinyal. Audio sinyal ini juga merupakan suatu vektor. Nah, elemen R pangkat N itu cara membacanya itu adalah merupakan bilangan real yang memiliki tuple yang memiliki N bilangan real. Artinya ini juga merupakan vektor. Nah, biasanya tuple ini direpresentasikan seperti pada persamaan 2.1 dapat kita lihat bahwa ini merupakan R pangkat 3, artinya elemen tupel yang memiliki tiga bilangan real, di mana itu merupakan direpresentasikan dalam matriks kolom. Bisa kita lihat ini 1, 2, dan 3, artinya dia memiliki buah tiga buah baris yang bisa kita lihat itu sudah direpresentasikan di dalam matriks A. Hmm. Jadi kita juga dapat melihat bahwa menjumlahkan dua buah vektor A dan B dengan elemen bilangan real tuple dengan elemen bilangan real yang memiliki tuple yang memiliki n bilangan real itu juga dapat menghasilkan suatu vektor, di mana misalkan kita A tambah B sama dengan C itu tetap memiliki dimensi yang sama, yaitu n bilangan real dalam satu tuple. Jadi selanjutnya itu dia juga dengan mengalihkan A dan B, A dengan tupel A dengan suatu konstanta juga akan menghasilkan suatu vektor, namun yang sudah diskalakan, sama seperti konsep audio sinyal dan juga geometric vector setelah polinomial tadi. Banyak bahasa pemrograman yang mendukung operasi array ini yang dapat membawa kenyamanan dan juga kemudahan dan di dalam implementasi algoritma yang melibatkan vektor operasi. Jadi kalau misalkan untuk penjumlahan tupel A dan tupel B ini itu kan biasa akan direpresentasikan seperti penjumlahan matriks biasanya yang nanti akan kita bahas pada subtopik matriks nantinya. Nah, ini merupakan salah satu mind map konsep yang digunakan dalam buku ini, bahwa kita akan mempelajari tentang vektor. Apa itu komponen, apa itu komposnya, di mana kompos dari vektor itu merupakan matriks yang nanti mungkin akan menjadi landasan untuk pembelajaran vektor kalkulus, linear mapping, dan juga sistem persamaan linear kuadrat, sistem persamaan linear. Kemudian vektor juga akan sangat dekat dengan vektor space yang nanti juga akan kita bahas di video dalam topik bab 2 ini. Kemudian kita juga harus mempelajari sifat-sifat dari vektor yang itu linear independence, artinya saling tidak bergantung secara linear. Dan maksimal setnya itu ada di basis. Nah, kemudian kita akan membahas topik yang pertama, yaitu sistem persamaan linear. Nah, seperti contoh 2.1, kita dapat melihat bahwa terdapat satu kasus di mana
sebuah perusahaan memproduksi produk dari N1 sampai NN, di mana sumber-sumbernya itu dari R1 sampai RM dibutuhkan. Untuk memproduksi unit ini, maka NJ, untuk memproduksi unit produk NJ, A1J, AIJ, unit dari resource R1 dibutuhkan, di mana I itu merupakan suatu, I dan J itu merupakan bilangan dari 1 sampai dengan jumlah, dari 1 sampai N, dan juga J itu 1 sampai N. Nah, itu dapat jika kita memproduksi X1 sampai Xn unit dalam corresponding produk ini, kita membutuhkan AI1 X1 tambah AI2 X2 sampai dengan AIN kali XN. Nah, itu adalah produk pada X1 sampai XN. Namun kita mengetahui juga bahwa A ini itu juga dipengaruhi oleh banyaknya nilai N dan banyaknya nilai RM. Sehingga persamaannya akan kita buat secara terstruktur dan juga optimal dengan dalam persamaan sistem linear seperti berikut. A11 X kali X1 tambah A12 kali X2 A13 kali X3 sampai dengan A1N dikali XN sama dengan B1. Kita kemudian akan membuat juga A21 kali X1 ditambah A22 kali X2 sampai dengan A2N kali XN sama dengan eh, A12 dikali X2 sama dengan B2. Sampai seterusnya sampai kita mencapai nilai M. Artinya AM1 kali X1, AM2 kali X2, AM sampai dengan AMN dikali XN sama dengan BM. Jadi itu cara penulisan dari sistem persamaan linear yang baik, di mana kita juga harus melakukan penulisan, menambahkan keterangan tambah di mana AIJ itu adalah merupakan bilangan R atau elemen dari bilangan real. Begitu juga dengan BI ini. BI ini merupakan nilai dari suatu hasil tertentu. Nah, adapun nanti kita pelajari pada contoh 2.2. Bisa kita lihat bahwa eh, terdapat suatu sistem persamaan linear di mana X1 tambah X2 tambah X3 itu 3. Itu berpersamaan 1. X1 kurang X2 tambah 2 kali X3 sama dengan 2 itu kita menyatakan dalam persamaan 2, dan juga 2X1 tambah 3X3 sama dengan 1 kita nyatakan pada persamaan 3. Nah, persamaan tersebut menurut contohnya itu tidak memiliki solusi. Jadi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya? Kita akan membuat suatu persamaan baru, karena kan mengingat eh, persamaan ini tidak memiliki solusi, namun kita akan buktikan. Kita jumlahkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi artinya X1 tambah X1 sama dengan 2X1. X2 kurang X2 sama dengan 0. X3 tambah 2X3 sama dengan 3X3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka itu kita dapat mengatakan bahwa persamaan ini itu sangat berkontradiksi dengan persamaan ketiga. Jadi kita harus tinjau kembali di mana dari persamaan 1 dan persamaan 3 itu dapat kita katakan X1 sama dengan 1. Sehingga dari penjumlahan persamaan 1 dan 2 tadi kita akan menghasilkan persamaan tadi. 2X1 tambah 3X3 sama dengan 5. Kalau kita misalkan X1, X3-nya itu
1. Kalau misalkan kita X3-nya 1, maka kita dapatkan X2-nya itu 1. Jadi karena kita sudah mendapatkan X2 sebanyak 1, artinya kita akan dapat langsung menyusun bahwa sistem penyelesaiannya itu adalah satu satu satu, artinya di sini ini X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya juga 1. Itu sangat mungkin dan merupakan solusi unik. Dapat kita verifikasi ulang juga, kita buktikan bahwa ketika kita masukkan masing-masing satu, maka hasilnya itu cenderung sama, artinya 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 kurang 1 tambah 1 kali 2 sama dengan 2. Begitu juga dengan 1 kali 2 2 tambah 1 kali 3 3 sama dengan 5. Jadi karena persamaan 1 dan 2 itu merupakan persamaan 3, kita dapat mengabaikan persamaan ketiga karena dapat dianggap itu terlalu berlebihan atau redundan. Dari persamaan pertama dan dua saja, kita akan mendapatkan 2x1 sama dengan 5 dikurang 3x3. Ini dari mana? Ini dari persamaan tadi yang ini. Namun kita hanya memindah ruas, istilahnya kita pindahkan 3x-nya ini ke ruas kanan. Sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Kemudian untuk persamaan yang ke persamaan 2x2 sama dengan 1 tambah x3 ini, kita juga itu didapat dari hasil pengurangan dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Artinya dalam hal ini X1-nya tidak akan ada. Sisanya itu menjadi 2x2 dikurang X3 sama dengan 5. Dikurang X3 sama dengan 1. Karena 3 kurang 2 itu 1. Sehingga ketika kita pindahkan ruas X3-nya ke kanan, maka akan menghasilkan 2x2 sama dengan 1 tambah x3. Nah, kalau kita misalkan x3 itu ada A, maka penyelesaian X2 itu adalah setengah ditambah A dibagi 2. Sementara untuk yang X1 adalah 5/2 dikurang 3/2 H. Jadi penyelesaiannya untuk A elemen bilangan real. Inilah yang tadi kita maksud bahwa sistem persamaan tersebut memiliki banyak kemungkinan penyelesaiannya. Jadi kalau persamaan tadi kan kita menyelesaikan itu hanya memiliki satu persamaan. Namun sebenarnya itu terkesan kita merasa itu hanya satu-satunya solusi yang dapat kita kita capai. Namun tidak demikian. Solusi dari setiap persamaan itu kita dapat menyelesaikannya apabila salah satu variabel yang tidak kita ketahui itu kita nyatakan sebagai sebagai konstanta yang akan diikuti oleh variabel sisanya. Kemudian, nah, sistem persamaan linear ini dapat kita representasikan seperti ini. Kalau misalkan kita mempunyai dua variabel yang tidak diketahui, misalkan X1 dan X2, maka kita harus mempunyai minimal dua persamaan agar kita dapat menyelesaikan menemukan atau menyelesaikan persamaan tersebut. Kalau kita memiliki tiga variabel yang tidak kita ketahui, maka kita membutuhkan setidaknya tiga persamaan agar kita dapat menemukan solusi atau titik yang apabila kita gambarkan di dalam koordinat geometri. Nah, seperti kita melihat bahwa persamaan 4x1 tambah 4x2 sama dengan 5 dan juga
2x1 dikurang 4x2 sama dengan 1 itu berpotongan di satu titik. Nah, titik tersebut bagaimana kita cara mencarinya? Tentu kita akan menggunakan sistem persamaan linear untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, di dalam sistem di dalam sistem linear equation ini dengan dua variabel, masing-masing persamaan dapat didefinisikan pada suatu garis di bidang X1 dan X2. Karena solusi ini, kalau solusi dari sistem linear ini harus memenuhi setiap persamaan secara bersamaan, artinya begini, terdapat dua variabel yang tidak diketahui. Terdapat dua persamaan. Artinya, kita dapat menemukan dua variabel tersebut. Di mana dua variabel tersebut, apabila kita substitusikan ke persamaan pertama maupun persamaan kedua, dia akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi, itulah ya pentingnya kita menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear untuk menemukan titik tersebut agar kedua titik tersebut mampu menyelesaikan kedua persamaan secara bersamaan. Jadi, misalkan contoh pada gambar 2.3 tadi sudah kita demonstrasikan yang terdapat dua persamaan, kita tulis ulang seperti ini, maka maka setelah kita lakukan bersama penyelesaiannya akan kedua titik akan bertemu di pada koordinat 1 dan 1/4. Artinya X1-nya itu 1, X2-nya 1/4. Sama juga dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Setiap linear variabel juga menunjukkan sebuah bidang pada pada bidang pada ruang tiga dimensi. Kemudian kita intersect atau berpotong kita berpotongan sesama bidang, maka bidang tersebut akan menemukan satu poin yang itu merupakan salah satu penyelesaian di dalam sistem persamaan linear tersebut. Nah, untuk pendekatan sistematis itu kita dapat menuliskan di dalam bentuk tupel yang setelah kita jelaskan. Tupel ini juga kita dapat katakan sebagai matriks kolom di mana kita dapat menyelesaikan seperti ini. Artinya tadi kita sudah jejer ini menjadi dua persamaan ini persamaan satu, ini persamaan dua. Nah, bagaimana kita akan menulisnya karena kan ini sama-sama ada X1, X1, X2, X2 artinya ini dia memiliki kemiripan. Dia memiliki kemiripan artinya sama seperti bisa kita lihat ini X1 artinya dapat kita tuliskan seperti ini. Kita dapat tuliskan hmm, kita gunakan aplikasi Word saja. Nah, jadi seperti ini. Artinya nanti kita akan buat suatu persamaan. Nah, ini 4, 2, X1,
tambah. Kemudian ini adalah 4, ini adalah min 4. X2 sama dengan 5 dan 1. Nah, jadi ini seperti sudah kita buat dalam persamaan 2.9. Artinya A11 sampai AM1, di mana M-nya itu 2. Sementara N-nya juga 2, karena ini merupakan sistem persamaan dua variabel dengan dua persamaan. Jadi M dan N-nya itu 2. Jadi cara penulisan persamaan ini adalah sedemikian rupa. Nah, persamaan yang kita tulis ini itu dapat juga kita buat di dalam suatu matriks, memiliki matriks berukuran M kali N, di mana juga X kita dapat jajarkan X1 X2 ini di dalam matriks, khusus, yaitu matriks yang kita sebut matriks matriks X. Jadi cara penulisannya tuh dari ini kita dapat melakukannya seperti ini. 4, 2, minus 4, 4 dikali dengan ini X1 copy, X2 sama dengan 51. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah persamaan yang mirip dengan 2.9. Ini adalah persamaan yang mirip dengan 2.10. Jadi itulah cara penulisan dari matriks. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang matriks. Nah, menurut definisinya, apabila kita dapat suatu bilangan M dan N, dan merupakan bilangan bulat di mana matriks A itu adalah M dikali N tuple of elemen. Artinya dia merupakan tuple dari elemen di mana A, I, J itu, di mana A, I, J itu artinya di dalam elemennya tuh dari I itu dari 1 sampai M, J itu dari 1 sampai N. Yang diurutkan berdasarkan eh, skema yang terdiri dari M, M baris dan juga N kolom, maka kita dapat menyusunnya seperti sebagaimana berikut. Di mana A11 sampai AM1 itu berjejer dari bawah ke atas sampai dengan ini merupakan baris, kalau dari kiri ke kanan merupakan kolom, dari atas ke bawah itu merupakan baris. Artinya baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris ke M. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom ke N. Jadi pentingnya kalau kita menyusun, kita juga harus memahami bahwa cara penulisan matriks itu adalah seperti persamaan kedua. Jadi artinya ini adalah elemen pertama, elemen pada baris pertama kolom pertama, elemen pada kolom pertama baris kedua, baris ketiga kolom pertama sampai seterusnya. Nah,
Cara penulisannya itu juga seperti R dengan pangkat M kali N. Artinya tupel tersebut terdiri dari M dikali memiliki eh, ukuran sebesar M baris dan juga N kolom. Nah, cara untuk menjumlahkan matriks juga cukup mudah ya, karena syaratnya tuh ketika dua buah matriks memiliki jumlah kolom dan jumlah baris yang sama, maka kedua matriks dapat dijumlahkan langsung secara langsung. Nah, bisa kita lihat pada persamaan 12 ini artinya persamaan matriks A ini dia sama seperti ini. Bersamaan 2.11. Matriks B ini juga mirip dengan 2.11. Cuma bedanya ini semua diganti dengan B kecil. Artinya untuk menjumlahkan kedua buah matriks yang memiliki kolom dan baris yang sama. Artinya kita akan menjumlahkannya A tambah B itu adalah untuk kolom pertama baris pertama itu adalah jumlah dari matriks A pada kolom pertama baris pertama dengan matriks B kolom pertama baris pertama. Jadi A11 tambah B11. Kemudian untuk yang di bawahnya A21 tambah B21 sampai seterusnya dan sampai dengan AM1 tambah BM1. Begitu juga itu untuk yang menurun. Begitu juga untuk yang dari kiri ke kanan. A12 tambah B12, A13 tambah B13 sampai dengan A1N ditambah B1N. Begitulah cara untuk melakukan penjumlahan matriks. Nah, kalau untuk melakukan perkalian matriks ini sedikit berbeda. Ini sedikit unik. Di mana perkalian matriks kita harus memperhatikan kedua buah matriks itu harus memperhatikan jumlah kolom dan juga jumlah baris. Tidak serta-merta kita dapat melakukan melakukan perkalian pada suatu matriks karena itu sangat penting apabila kita ingin melihat bagaimana cara kerja dari matriks. Tadi seperti yang sudah dirumuskan di dalam bersama 2.13 bahwa nanti dengan dua buah matriks yang memiliki dua kolom dimensi yang berbeda atau ukuran yang berbeda. Ketika keduanya memang dapat dikalikan, dia akan menghasilkan kemungkinan akan menghasilkan suatu ukuran matriks yang baru. Jadi cara perkaliannya adalah misalkan matriks C adalah hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Di mana kita mengetahui bahwa itu dia akan menghasilkan tupel dengan ukuran yang terdiri dari bilangan real berukuran M dikali K. Artinya seperti ini. Misalkan matriksnya itu adalah berukuran M kali N. Ingin dikalikan dengan matriks berukuran N kali K. Nah, jadi kita harus perhatikan. M, N, N, K. Maka dia akan menghasilkan matriks berbentuk M dikali K. Jadi N-nya bukan berukuran N-nya itu adalah untuk sebuah kesesuaian untuk perkalian. Jadi matriks ini dia akan memiliki banyak komponen. Sama seperti ini, dia akan memiliki banyak komponen, memiliki banyak nilai pada setiap baris dan kolomnya. Jadi cara untuk mencarinya itu adalah CIJ sama dengan sigma dari AI dikali AIL dikali BLJ. Nah, L itu merupakan notasi sigma dari 1 sampai N, di mana N itu merupakan dimensi dari matriks A dan matriks B. Nah, seperti itulah kita tadi bilang, matriks hanya dapat dikalikan apabila memiliki dimensi yang bersebelahan. Artinya apa? Seperti yang tadi kita katakan, N kali K matriks A itu dapat dikalikan dengan K kali M matriks B. Tapi dari left side atau sebelah kirinya. Artinya N kali K sama dikalikan K kali M akan menghasilkan matriks dengan ukuran baru yaitu matriks C dengan ukuran N kali M. Kita ini dalam perkalian matriks namun kita tidak bisa membalikkan. Misalkan kita mau mengalihkan matriks B dikali matriks A. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memiliki dimensi yang bersebelahan. Jadi
Karena nilai M tidak sama dengan nilai N dan juga maka dimensi yang bersebelahan itu tidak dapat menyatu, tidak ketemu ukuran yang sama. Jadi eh, mat- perkalian matriks ini tidak dapat didefinisikan sebagai operasi elemen. Contohnya itu CIJ tidak sama dengan AIJ dikali BIJ. Bahkan jika ukuran dari matriks A dan matriks B itu dipilih sesuai ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh berikut. Kita akan mengerjakan contoh 2.3 atau example 2.3 dengan secara lebih step by step agar teman-teman lebih memahami bagaimana cara mencari cara menentukan perkalian suatu matriks. Misalkan kita memiliki suatu matriks A, di mana matriks A itu berukuran 2 kali 3, artinya 2 baris, 3 kolom. Kemudian matriks B berukuran 3 kali 2, di mana matriks itu artinya dia memiliki 3 baris dan 2 kolom. Jadi kita akan mencari apa perkalian matriks A dengan matriks B serta perkalian matriks B dengan matriks. Ingat, matriks A kali B tidak sama dengan matriks B kali A. Jadi cara konsep pengerjaannya juga berbeda. Jadi untuk mencari perkalian matriks A dan B itu kita akan menempatkan matriks A di paling kiri dan matriks B di paling kanan. Nah, cara mengalinya itu sama seperti persama yang telah diungkapkan pada persamaan 2.13, di mana kita akan mengalihkan satu persatu. Kita akan mengalihkan eh, kita akan mengalihkan dengan baris pertama dan kolom pertama, baris pertama dari matriks A dan kolom pertama dari matriks B. Jadi perkaliannya adalah 1 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 0. Jadi cara kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, kita ketik persamaannya di Word, matriks A. 2 kali 3. Kemudian matriks B 0 2 1 min 1 0 1. Nah, jadi untuk perkalian matriks A kali matriks B itu AB itu sama dengan sama dengan ini karena matriksnya memiliki
dua baris dan tiga kolom ini memiliki tiga baris dan dua kolom, maka dia akan menghasilkan matriks 2 dikali 2. Karena dua karena dia akan melihat dua baris dan juga dua kolom. Artinya dia akan menghasilkan matriks 2 kali 2. Jadi bisa langsung kita set seperti berikut. Nah, jadi caranya itu 1 dikali 0. Kita buat kita kalinya tuh dengan tanda kurung saja, ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 0. Jadi berikut juga dengan ini, 3 dikali 0 tambah 2 dikali 1 tambah 1 dikali 0. Seterusnya dengan sampai juga dengan ini, 1 dikali 2 tambah 2 dikali -1 tambah 3 dikali 1. Untuk baris kedua kolom kedua, 3 dikali 0, 3 dikali 2 tambah 2 dikali -1 tambah 1 kali 1. Nah, jadi matriks AB ini dia akan menghasilkan 1 kali 0 0. Jadi ini adalah 2, hasilnya ini 2. Kemudian 1 kali 2 ditambah ini 0. Ini 1 kali 2, 2 kali-1. Dan juga 3 kali 1, artinya 3 kali 1 3, 2, artinya jawabannya 3. Dan ini 1 kurang 2, 6 kurang 2 4 tambah 1 5. Jadi matriks AB ini adalah 2 3 2 5, sama seperti hasilnya. Begitu pula juga nanti untuk matriks BA. Kita cara penulisannya matriks B duluan, kemudian baru diikuti dengan matriks A. Nah, untuk ukuran matriksnya sendiri kita dapat melihat ini terdiri dari 3 baris, 3 kolom. Artinya matriksnya itu nanti akan berbentuk 3 kali 3. Nah, cara kerjanya itu nanti seperti ini. 0 kali 1, ya kan, 0 kali 1 tambah 2 kali 3. 2 kali 3. Begitu juga untuk yang ini. 1 kali 1, 2 kali 3. 1 kali 1 tambah 2 kali 3. Kemudian 0 kali 1 tambah 1 kali 3. Untuk yang baris pertama kolom kedua, 0 kali 2 tambah 0 kali 2 tambah 2 kali 2. Kemudian 1 kali 2 tambah -1 kali 2. Kemudian di bawahnya 0 kali 2 tambah 1 kali 2.
Kemudian 0 kali 3 ditambah 2 kali 1. 1 kali 3 tambah -1 kali 1. 0 kali 3 tambah 1 kali 1. Maka hasilnya ini hasilnya 6. Ini hasilnya 7. Sorry. Ini -3. Ini -3 artinya hasilnya -2 karena 1. Sorry, tidak kesalahan. Ini bukan -3 tapi ini -1. Kemudian ini jadinya -2 dan ini hasilnya 3. Sesuai. Ini hasilnya 4. Ini 0 dan ini 2. Kemudian ini 0 kali 3 2. Ini hasilnya 2 juga. Ini hasilnya 1. Ya, jadi hasil perkalian matriks AB dan matriks B itu terbukti berbeda. Seperti dari persamaan 2.15 dan 2.16 sudah kita buktikan secara step by stepnya bahwa perkaliannya itu perkalian matriks itu adalah perkalian yang melibatkan perkalian antara matriks eh, baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua. Itu adalah perkalian kedua matriks pada untuk elemen tertentu. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang identity matrix atau matriks identitas. Nah, apa yang unik dalam matriks identitas ini? Matriks identitas itu merupakan salah satu matriks di mana apabila suatu matriks kita kalikan dengan matriks identitas, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Artinya, kalau suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka matriks yang dihasilkan itu juga adalah merupakan matriks itu sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa membuktikannya? Itu kan kita dapat buktikan, tapi sebelum itu kita juga kita harus ketahui bahwa syarat untuk membuat matriks identitas itu syarat untuk mengalihkan dengan matriks identitas itu tersebut, matriks tersebut juga harus memiliki jumlah kolom dan jumlah baris yang sama. Kenapa? Karena matriks identitas ini memiliki ukuran jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Otomatis agar dapat mengalihkan matriks tersebut dapat dikalikan dengan matriks identitas, maka matriks tersebut juga harus memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Nah, jadi seperti kita bisa lihat bahwa untuk matriks identitas ini digambarkan dengan semua elemen yang ada di dalam kolom itu adalah angka 0, kecuali yang berada pada diagonal. Pada diagonal itu adalah angka 1. Contoh misalnya
Ini adalah baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, sampai seterusnya, sampai ujung baris ke N dengan kolom ke N itu angka 1. Nah, matriks identitas ini dia memiliki beberapa sifat yang dapat kita buktikan juga, buktikan juga. Namun sebelumnya kita akan membuktikan sifat-sifat umum dari sebuah matriks. Artinya begini, apabila terdapat matriks dengan ukuran, apabila terdapat matriks untuk semua matriks A dengan ukuran n kali n, matriks B dengan ukuran n kali P, dengan matriks C ukuran P kali Q, maka apabila kita kalikan matriks A dan B, kemudian kita kalikan lagi matriks dengan kali hasilnya itu dengan matriks C, maka dia akan menghasilkan, maka hasilnya akan sama apabila kita mengkalikan matriks B dan C terlebih dahulu, kemudian baru kita kalikan dengan matriks A. Itu merupakan sifat dari asosiatif matriks. Jadi kalau kita dapat membuktikan persamaan ini dengan membuat suatu bukti. Misalkan diketahui suatu matriks A. Misalkan ini A. Kita dapat membuat dalam bentuk variabel A, B, C, D, E, F. Kemudian ada matriks B, A, I, J, K, L, M. Kemudian ada matriks C, N, O, P, Q. Nah, maka kita dapat kalikan dulu matriks AB itu, maka kedua matriks itu dia akan menghasilkan ukuran matriks seperti ini. AH tambah BJ tambah CL. Ini maka DH tambah OJ tambah FL. DI tambah LK tambah FM. Kemudian ini juga AI tambah BK tambah CN. Nah, kemudian matriks AB ini kita kalikan dengan C. Maka dia akan menjadi
kali N tambah dengan AI dikali dengan P. Ini konsepnya sama dengan yang tadi di mana baris kali kolom. A H B J C L dikali N, A. Kemudian A I B K C M dikali dengan P. Sama juga dengan ini. Kali dengan P. Nah, begitu juga dengan ini. Ini kita ganti dengan O. Dan dengan Q. Begitu juga ini dengan O dan Q. Yes, pas. Seperti ini. Maka hasilnya dia akan berbentuk seperti ini. Maka nanti hasilnya AHN, BJN, CLN. Kemudian AIP, BKP, dan CNP. Kemudian BHN, FJN, FLN. BP, KP, FMP. Begitu juga dengan ini DHO, OJO, FLO. DIQ, OKQ, FMQ. Begitu juga dengan ini nanti AHO, JO, CLO. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks A, B dulu, kemudian C. Bagaimana kalau kita kalikan dulu matriks B, C? Maka ini kita highlight dulu. Hmm.
Matriks BC, maka hasilnya tuh nanti adalah HN tambah IP. Kemudian JN tambah KP, LN tambah MP. Kemudian ini adalah HO tambah IO. Kemudian HO tambah IQ. JO tambah KQ. LO tambah dengan MQ. Nah, jadi ini untuk matriks BC. Jadi lalu kemudian kita akan membuat matriks ABC-nya. Jadi dia nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian ini A dikali dengan HNIP tambah dengan B dikali dengan B dikali dengan sama saja, tapi kita langsung ganti saja ini D, E, dan F. Nah, jadi sama. Sama saja, namun kita ganti jadi D, E, F seperti yang tadi. Dan terakhir kita kalikan saja AHN, AIP, BJN, BKP,
YBN dan juga CMP. Begitu juga nih DHN, DIP, OJN, OTP, FLN, FNP. AHO, AIQ, BJO, BKQ, CLO, CMQ. WHO, DIQ, E, E, LO, FNQ. EJO, LO, FNQ. Oke. Nah, jadi ini sudah kita selesai, kita underline dengan warna hijau. Kita copy yang sudah kita buat tadi, kita bandingkan. Tanpa kita lihat bahwa AHN, di sini ada AHN, BJN juga ada, CLN ada juga, AIP, BKP, dan juga CMP. Bisa kita lihat bahwa um, hasil ini membuktikan bahwa sifat matriks itu bersifat asosiatif, di mana apabila kita deretkan matriks A, B, C secara berjajaran, mau kita kalikan manapun duluan, itu hasilnya sama. Bisa kita buktikan juga nanti di baris kedua, kolom pertama, dan juga kolom-kolom dan baris-baris lainnya, bahwa ujungnya semua sama. Sama-sama ada AIQ, AIQ juga di sini semua, DHO, DIQ, semua sama. Artinya menunjukkan bahwa matriks memiliki sifat asosiasi. Oke, sampai di sini dulu video kita. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas juga tentang linear algebra, namun dengan topik-topik dan pembahasan yang lebih mendalam lagi, seperti topik distribusi, multiplikasi, dan juga inverse, bahkan transpose. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf, dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.